Istana Bogor. Jadi Istana Bogor ini sudah lama didirikannya tahun 1745 oleh Gubernur Hindia Belanda yang bernama Gustav Willem Barentfeld. Prabowo kan hanya tanah ini aja, tanah datar atau nah ini pun apa namanya boat ride. boat ride. Nah, kakinya dulu ya. Kakinya dulu awas. Sini. Aduh di Aku sini, aku Aman sini. ya? Nggak mau, Iya. nggak mau. udah dari Mau situ. duduk di situ bebas. Asal Kita jangan berempat di atas doang ya. tuh. Mau dipoto Pak? Boleh? Saya bantuin foto di sana Pak, sekeluarga Pak. Iya nih. Aku lagi naik apa mah? Tutur danau tuh boat ride. Kita mau kelilingi danau ini sampai ke istana, depan istana. Ikuti perjalanan kita Berarti ya. kita raja dong. Kalau istana. Iya, ikuti perjalanan kita ya. Kita lagi nunggu penumpangnya dulu yang lain biar ramean. Ini sih perempat aja. Ih, wah, bisa nyetir gini. Bentar. Enggak akan kayak gitu. Aman, aman. Kalian aja kan enak. Nanti kita ke Bogor. Ya, perkenalkan nama saya Ardi. Saya di sini sebagai tour guide dari Kebun Raya Bogor. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berlayar nih di perahu cinta atau perahu danau. Cinta terhadap lingkungan atau alam. Baik, sebelum kita berkeliling di danau ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor ini merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara. Usianya 207 tahun, didirikannya pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Oleh siapa? Oleh seorang ahli botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan, ahli ilmu tumbuh-tumbuhan berkebangsaan Jerman yang bernama Profesor Rembrandt. Dulunya Kebun Raya Bogor ini sejak dibangun itu atau didirikan sebagai tempat kebun percobaan untuk menanam beberapa jenis pohon. Pohonnya ini mempunyai nilai jual ekonomi. Ya, yang didatangkan dari luar negeri seperti apa? Seperti kelapa sawit, coklat, kopi, teh, mahoni, singkong. Nah, singkong ini bukan berasal dari Indonesia ya. Singkong asalnya dari Brazil dan Bolivia Timur sebenarnya. Tapi banyakan di Indonesia ya. Ya, di Indonesia lebih subur. Iya betul. Baik, Kebun Raya Bogor ini sekarang luasnya 87 hektar. Dengan jumlah koleksi tumbuhannya sekitar 3.000 jenis. Ya, dari 3.000 jenis tersebut, semuanya bukan berasal dari Indonesia saja. Ada juga dari Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, beberapa negara dunia khususnya di Asia. Mungkin 70% dari Indonesia, 30% dari luar negeri. Nah, yang sebelah kanan ini dikhususkan untuk koleksi tumbuhan family-nya atau keluarga dari rambutan. Ini ada matoa nih. Mana nama tua? Ini matoa nih. Ini? Pohon. Iya, itu pohonnya itu. Matoa. Ternyata matoa itu keluarganya rambutan. Nah, ini rambutan. Keluarga rambutan, tapi dia tidak bercabang. Matua dari mana itu? Sebagian ada menyebutkan sebenarnya matoa itu dari Indonesia. Sumatera ya, 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 daerah nyebar sebarannya. Iya. Kalau rambutan tuh memang asli dari Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Ya, persebarannya seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand tuh ada. Seperti durian aja lah. Durian itu bersebar. Nah, baiklah saya ingin menjelaskan nih. Ini namanya kolam gunting. Mengapa diberi nama kolam gunting? Karena dilihat tampak atas bentuknya seperti bentuk gunting. Tapi guntingnya sekarang sudah tungtung. Nggak tajam lagi kayak dulu. Nah, kolam gunting ini dibuat tahun 1826. Ya, untuk penampung air. Nah, air ini dijadikan sebagai sumber untuk menyirami pohon yang ada di Kebun Raya Bogor jika musim kemarau atau menanam tumbuhan koleksi air seperti teratai dan lain sebagainya. Nah, makhluk hidup yang hidup di sini khususnya untuk binatang itu apa aja sih? Ada jenis ikannya seperti yang di luaran pernah kita lihat sih, ikan mas, ikan mujair, ya, ikan apa namanya, ikan lele juga ada. Ikan lele deh. Ya, di sini ada gabus yang besar tuh, gabus bego apa?
Yang diam-diam aja. Itu sampai 1 meter tuh teman saya dapat. Emang. Iya, di pinggir ternyata udah lemes, diambil udah lemes, udah tua mungkin ya. Itu apa? Mana? Nah itu dia tuh. Itu coba bang. Apa itu tuh kok? Ada tuh. Biawak. Biawak. Oh, iya itu bang. Ini nih. Ini tuh dekat Nah, batu nanti coba tuh. di pulau ada nggak? Mana? Nah, biawak ini merupakan sebenarnya biawak ini bukan hidupnya di kolam ini, di di Sungai Ciliwung. Mereka naik ke sini melalui gorong-gorong atau selokan atau untuk mencari apa sumber makanan. Karena di sini kan Ada itu bang. tuh yang besar ini ya. Itu yang besar tuh. Besar tuh. Dia di sini. Tuh dia sini ada. Oh, dia. Takut ya. Di depan juga masih ada lagi. Nah, ntar di depan ada lagi tuh. Nah, ini pohon yang sudah mati. Ternyata pohon ini merupakan pohon tertua di kebun raya Bogor. Ini yang ini. Nih, namanya pohon leci. Ditanamkan tahun 1823 asalnya dari Cina. 2017 itu patah di bagian tengahnya, sebagian besar batangnya masih terendam di kolam ini. Itu- Bisa diangkat karena Patah karena udah tua atau ya karena sudah tua dan dimakan rayap. Ada lagi nggak? Mana? Tuh di pinggir ya? Iya, ada tuh. Tuh. Tuh, hitam tuh. Baik. Nah, di depan kita ini ada bangunan yang sangat luas sekali, warnanya putih. Ini yang jelas bukan rumah saya. Ini adalah Istana Bogor. Jadi Istana Bogor ini sudah lama didirikan. Didirikannya tahun 1745 oleh Gubernur Hindia Belanda yang bernama Gustav Willem Baron van Tinhoff. Dulunya dijadikan sebagai resort atau villa lah untuk pesanggrahan Gubernur Hindia Belanda untuk beristirahat atau menenangkan diri lah, atau mendinginkan diri. Tapi sekarang Sampai sekarang pun gitu kan orang Jakarta ke Bogor. iya. Untuk menenangkan diri bener juga. Kayak kita jangan dari bawah. Menghabiskan uang. Betul. Memang dari dulu ya Batavia atau Batavia atau Jakarta itu memang ke atas gitu. Dan di banyak nyamuk, kalau di sini nggak banyak nyamuk. Tapi sekarang banyak. Tapi nggak dibuka buat umum kan? Tidak dibuka untuk umum, tetapi nanti event-event tertentu misalnya ulang tahun Bogor biasanya dibuka untuk umum, tapi hanya sebagai spot-spot yang tertentu aja. Saya pernah masuk waktu itu, di dalamnya terdapat lukisan-lukisan, patung, terus ada piano dan cenderamata yang diberikan ke Presiden Soekarno dari negara-negara bersahabat. Nah seperti ini nih, ini ada patung tangan Tuhan disebutnya, hand of the God. Itu patung apa? Itu patung tangan Tuhan dari pemerintahan Swedia diberikan ke Pak Soekarno tahun 1960-an, karena menyebutkan 64. Sama juga itu Tapi patungnya. Pak Karno berubah namanya menjadi patung kebebasan. Kenapa? Itu ada orang ya yang mengangkat ke atas seolah-olah ingin kebebasan dari penjajahan. Baik, Ibu mau difoto di sini Pak gantian. Nanti saya foto dulu, Bapak kesini dulu, keluarga Ibu di sana. Ya nanti. Oh, foto ya? Dalamnya sekitar 2 sampai 2 meteran ya. Di pinggir tuh 1 meter. Ternyata ini lebih dalam, bisa 3 meter. Karena banyak lumpur. Iya. tapi yang Dikuras, pakai beko. yang ada ini di mana, Pak? Harus dua adu. Yang banyak makam itu. Makam di bawah sebelah sana. Sana ya? Makam Belanda ya. Iya. Itu ada kompleks makam Belanda. Jadi yang dimakamkan orang Belanda itu jumlahnya 42 orang. Tapi yang diketahui hanya 39. 3 lagi tidak tahu diketahui. Ya dulu ke sini. Berdiri kamu di sini. Ah, ya, Pegangan. itu diri. Nah, ada Ada? pegangan. Tapi lebaran pertama buka. Oh, Buka. Kebun Raya Bogor itu Hamin 2 kiamat ya masih buka. Amin hari-hanya. Hari-harinya masih buka Walaupun ya. setengah hari kalau misalnya sore ya kita pulang Ini direkam ini, kemarin gitu.
dapat libur. Hanya tanah ini aja, tanah datar atau nah ini tumbuh karena apa? Pertama burung mengeluarkan kotoran karena burung itu kan memakan biji. Mengeluarkan kotoran di sini jadi dan ukuran ini nih gede nih, Oh, biar makan. Oh itu gede banget. Oh iya. Tuh lihat ya. Lihat ya. Apa deh kumpul deh. Jawab. Ini banyak yang ini sih kalau mistisnya sih banyak sih. Karena menyebutkan di sini ada ratunya, ada istana, ada macam. Tapi untuk pulaunya ini tidak diketahui ya, karena kan saya ngambil tahu itu 1826 baru di namanya itu Prabu Siliwangi memberi nama kebun raya itu namanya Samida. Samida itu artinya hutan buatan ataupun ada yang mengatakan Samida itu ya kebun raya. Jadi ada dua versi. Mendapatkan informasi atau edukasi yang mengenai kebun raya Bogor. Yang tahu kan tempat wisata saja. Ternyata kebun raya Bogor itu tempat konservasi tumbuhan, penelitian, tempat pendidikan dan juga tempat untuk ekowisata. Baik, sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, Amin. keselamatan, Amin. dan kebahagiaan pada hari ini. Baik, sampai di sini. Sampai selamat sore.